Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat, tentunya dengan melakukan pengenalan ma'rifatullah, hakikat wujud dan maujud Allah. Berbicara jamaah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita. Insya Allah marilah kita selalu berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan, semoga bermanfaat, yang mana pada waktu dan kesempatan ini tidak akan pernah kita melupakan sedikit pun tentang sesuatu yang sangat kita muliakan, yang tak terhingga jasanya, yaitu berkalam dan berselawat kepada Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita kalamkan, dengan kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jemaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Kembali kita meningkatkan pembukaan mata batin yang berikutnya, yaitu pandangan-pandangan lebih jauh. Karena apabila ada seorang ulama yang tidak terbentuk kealimannya dari awal, maka apapun yang dia sampaikan itu adalah pengalaman yang belum dijalankan. Tetapi apabila pembentukan kealiman diri kita, alim itu maksudnya kodrat hijaiyahnya alif lam mim, artinya sudah berdiri, dia menjadi alam diri oleh Allah, menjadi alammu Allah, berkodratkan Muhammad berupa-rupa pada Adam. Ini tidak semudah apa yang kita sampaikan. Tetapi kalau kita sudah bisa menyampaikan, ridho Allah itu sudah ada. Tetapi bagaimanapun pengenalan kepada Allah, tidak akan pernah ada kajian bagaimana mentadabur Allah. Tetapi dengan kita mendirikan diri yang dikenal oleh Allah, inilah jalan yang sangat diabdolkan dan dimabrurkan dalam rangka bermujahadah, berjuang mencari pendekatan kepada Allah. Para hadirin dan jamaah yang dirahmati Allah, pengenalan-pengenalan terhadap rahasia dan kerahasiaan Allah, baik dalam tingkat wujud baik pun dalam tingkat maujud, ada persembunyian Allah, pengenalan ma'rifatullah, kerahasiaan pada kodrat wujud ada sebelum semua ada. Ada juga kodrat yang dikatakan berma'rifatullah pada alam sifatnya, ada aku dan adalah engkau. Nah, yang ketiga pengenalan beserta kelengkapan dari yang dua lagi, ada aku, ada engkau, dan ada maujud kita, engkau dan aku.
Ada maujud engkau dan aku. Titik 3. Apakah dari setiap pengenalan dari bahasa yang dikeluarkan dari kerahasiaan wujud titik akan merubah potensi maujudnya? Tidak. Titik itu wujud ada, sifat Tuhan. Sifat Tuhan sifat ada, bukan sifat tiada. Bakal mustahil itu tiada. Dalam pengenalan demi pengenalan kerahasiaan Allah tadi, maka untuk mendapatkan kodrat sifat dan bersifat Allah pada alam sifatnya sendiri, maka kita harus mengenal lebih dalam, lebih paham lagi, menjabarkan kerahasiaan Allah itu harus berdasarkan makom tersirat, seperti penampakan oleh batiniah kita, pandangan oleh ainul basir, pandangan batin basir, pandangan sir dan rahasia memiliki kemampuan kodrat batin masing-masing. Pandangan ada serentak dengan yang ada disebut dengan ma'in, nur ma'in. Memandang yang sudah ada berkodratkan kepada rahasia itu disebut dengan ain. Ini jatuh makomnya makrifat. Memandang kerahasiaan dan kehakikatan Allah dengan mata hati disebut dengan basir. Memandang dengan mata batin dan mata hati yang hidup, maka sir daripada ain itu diberikan suatu kemampuan hayat hidup, yaitu basirah. Dalam hal ini jamaah sekalian, sejauh mana kita bisa meningkatkan iman tauhid kita, menerima kenyataan Allah pada diri kita, kerahasiaan Allah yang berupa kodrat adalah hayat Allah yang maujud. Siapa hayat Allah yang maujud? Itulah berkodrat Allah pada Muhammad. Kenapa Allah pilih kodrat Muhammad? Siapa Muhammad itu? Hayatnya Allah, roh usul Allah, sebuah hayat yang turun dari Allah, tetapi fana filah, dia tidak berurat dan tidak berdarah. Makanya itulah yang dikatakan sebuah kodrat diri. Naf, munculnya kata-kata nafna aku fa batin, batinku. Jadi kita ini adalah batin-batiniahnya Allah yang bersifat 5 kodrat. Ada dinamakan wujud, batin yang ada. Dia batin tapi ada dan terlihat. Kidam, batin itu, diri naf itu sudah ada sebelum semua ada, maha dahulu. Baqa, kekekalan ciptaan Allah tidak akan merubah apa yang telah dia tetapkan dalam kitabul wa'di. Wajah yang tidak akan sama sampai kapanpun tidak akan sama. Itu ketetapan. Dan Allah berikan suatu penampakan pada kodrat Muhammad, yaitu wa'ajatu wajhiya lillazi fataras samawati, wajah yang tidak tertutupi oleh langit dan bumi dan berada di antara keduanya. Yang terakhir, qiyamuhu binafsihi, tidak akan kau dapati kodrat ini dari Tuhan-Tuhan lain.
Karena kesempurnaan ketuhanan itu adalah wujudnya sebuah diri. Kalau dirimu belum sempurna, berarti kedudukan Tuhan di dirimu belum sempurna. Inilah yang dikatakan naf, wujud diri batin. Inilah batin-batin Allah, am-am yang terlihat. Tapi kalau kita tidak merasa hidup dalam batinnya Allah, tidak merasa kodrat ini adalah kodrat batinnya Allah, an'amta alaihim, sebagai hayatnya Allah, amruhu, af'al dia bergerak, dia bernapas. Nafas, afas itu adalah batin Allah. Nafas diri yang sesungguhnya. Jadi bukan ruh. Dan diberikan kemampuan bersifat sebagai laksana keumatan yang dijadikan dari kehambaan dirinya. Dibekali kodrat iradat ilmu, sama, basar, kalam dan hayat. Itu sir, rahasia, dan tidak terlihat dan tercerna oleh akal dan nafsumu. Kalau semuanya sudah amanah, barulah kita mendapatkan sifat keselamatan, aman. Kalau semuanya sudah menjadi amanah, bukan menjadi hak milik, tapi tetap menjaga amanah. Makanya kita lihat dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, kalau dalam tulisan amanu dengan imanu itu beda. Kenapa tidak ditulis imanu, ya ayyuhallazina imanu? Kenapa ditulis amanu? Karena ilman itu adalah ilmu. Amanah, amanah. Ya ayyuhallazina amanu. Amanu itu aminun, amanah. Amanah imana, imana aman. Orang yang telah menjadi amanahnya Allah, maka dia akan aman. Aman itu Islam, dan dia akan selamat, dijaga oleh semua yang ada di langit dan di bumi, di antara keduanya. Dan di antara keduanya. Mana kodrat yang sudah aman itu? Illahi ya rabbuka ujubu ujutullah. Katakanlah wahai semua alam, kalau wujud itu adalah maujudnya Allah. Telah diserukan ayat ini dikala Adam melangkahkan kaki pertama, melangkahkan langkah pertama menginjak bumi dan bernaung di bawah langit. Allah telah mengamanahkan ke seluruh alam dan beserta isinya. Bahwasan ini adalah maujudnya Allah yang harus engkau jaga. Karena Islam adalah din adalah sebuah zat, dinul yang sangat kuat. Dikatakan dinul Islam. Islam ini adalah alam batin yang kuat. Ini mubarakah. Ada rumah dalam rumah, inilah kita, itulah alam. Sampai pada saatnya menjadi kita alamnya Allah. Inilah yang kebenaran kerahasiaan bertauhid kepada Allah. Allahu alam. Alif lam mim. Allahu, aku, Allah, alam, al-am. Al itu adalah makom, am itu adalah wujud yang terlihat. Itulah Allahu alam. Itulah alamnya Allah. Inilah maujud yang berkodratkan kepada mani pada kening, markubah pada batin jantung,
qalbi pada kodrat sifat sir, dan aras pada kodrat jasad kaki melangkah kiri dan kanan. Itu arasnya Allah menandakan kekuatan yang bertajalli. Kemanapun dia melangkah, kita melangkah. Tapi ingat, orang yang bertuhan tidak pernah mendahului Tuhan. Dia tetap telah melihat wujud Allah sampai pada tujuannya. Baru dia melangkah sebagai Adam, memperdahulukan sebagai kidam. Bukan orang takabur. Orang takabur dia sudah sampai sebelum Allah ini sampai. Itu orang takabur. Yang kedua, orang takabur apa? Dia melihat dirinya dalam solat. Itu orang takabur. Karena orang sombong. Disitulah maujudun illallah. Kalau beribadah hanya pandangan yang melihat wujud Allah semata. Dengan dasar kita memiliki lapisan-lapisan batin Allah yang membuat kita jadi sebagai kodrat batin. Namanya bani atau anak. Ba itu adalah barak-barakah atau batin, atau yang memisahkan dari yang lain. Sementara kita adalah ni itu keakuan Allah, yaitu kita adalah seorang manusia, batinnya Allah. Bani. Nah, inilah maksudnya bani. Jadi anak itu zaman, bukan Allah beranak pinak, tapi kita lahir di zaman bani. Diwasiatkan oleh zaman Nabi, yaitu adalah bani, yaitu batinnya Allah berwasiat pada manusia. Maka dikatakan manusia ini pewaris para nabi. Dikatakan tidak semua juga pewaris nabi, tetapi tidak semua ulama juga pewaris nabi. Tapi yang diwarisi beliau adalah nurani pada Allah, jasad pada Adam, dan zat bagi Allah, rohani bagi kita, batin bagi Allah, nyawa bagi kita. Inilah lapisan kerahasiaan-kerahasiaan Allah yang harus mutlak dalam pengakuan. Kalau tidak mau pengakuan ada, silakan tunjukkan mana milikmu di zahir dan batin dirimu. Tapi kalau kamu tidak menemui dirimu atau hak milikmu, maka semuanya adalah milik Allah semata. Kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Kodrat pertama wujud adalah batin dalam qalbi. Iradat adalah zat yang berdiri sebagai hayatnya Allah, dan ilmu adalah mewujudnya Allah pada nurani, pada jasad. Hayat adalah af'al Allah yang menggerakkan, dan kalam adalah wahyu batinnya Allah daripada diri kita bersifat kauni. Begitu juga dengan sama. Sungguhnya Allah Maha mendengar. Apa yang didengar oleh Allah? Basirun, apa yang ada dalam pandanganmu. Bukan suara. Suara itu berhenti pada mutakalimun. Kalau sudah mutakalimun, mampir pada kodrat alam disebut kalam. Tetapi untuk lanjutan daripada sama dan bashar sudah menunjukkan sama, sami'na wa ta'nanya, dan bashar adalah saatnya penampakan yang batin itu sudah melihat pada nyata. Sudul kasrah fil wa'dah, sudul wa'dah fil kasrati. Inilah melihat yang banyak ini, wujudnya satu. Begitu juga melihat diri yang satu berasal dari wujud yang banyak. Kemanapun kau lihat, wujudnya adalah wujudullah. Ini yang dikatakan tingkat rahasia menuju batiniahnya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, rahimakumullah. Jadi dengan kita mengetahui wujud-wujud sir kerahasiaan Allah pada diri kita. Apa yang dikatakan rahasia Allah pada wujud diri? Batin Adam pada jasad adalah rohani, disebut Muhammad. Batin Muhammad pada rohani disebut dengan batin pada Allah dalam nyawa. Batin Muhammad Adam adalah Muhammad, batin Muhammad adalah Allah, batin Allah adalah ilah, batin ilah adalah billah. Dikalamkan bersama disebut Muhammad, dia berwujud Muhammad seperti Adam, diwarisi Muhammad oleh Adam. Berwujud Muhammad pada rohani, terlihatlah wujud Muhammad berkalimat alif lam lam ha.
berasmakan zatnya Allah. Dan berwujud Allah dalam batin, terlihat tidak, terasa ada, itu yang disebut dengan sir, rahasia dan rasa. Inilah batin, bukanlah nyawa, tapi nyawa kodratnya adalah batin. Ini yang tingkat kerahasiaan Allah pada yang maujud. Nah, dikala kodrat ini adalah ternyata wazahiru walal batinu, ternyata ini adalah zahir Allah yang berasal dari batinnya Allah, maka kita harus mutlak dalam pengakuan ketentuan dan ketetapan Allah. Allahi fil zahiru wallahi fil batinu. Ingat, ketetapan itu mutlak, bahwasanya berdasarlah kita bercerita dan berkaji. Kalau ketetapan Allah zahiru am bal batinu an wujudullah ta'ala ihim berupa diri. Inilah Al-Fatihah, Fatihatun Nasun. Jadi jamaah yang sekalian yang dirahmati Allah, pemahaman kerahasiaan Allah memiliki dasar tersirat. Pemahaman yang tempat bertajalinya ma'rifat dengan tidak bisa ditunjukkan tersiratnya, berarti ma'rifat tidak menjalankan kodrat apapun. Tapi kalau sudah ada tersirat yang dikaji, maka ma'rifat bisa menggerakkan yang tersirat. Tapi kalau tersiratnya tidak ada dasar untuk dikaji, hanya ma'rifat yang dimunculkan, ini jatuhnya ke pemahaman. Hati-hati, kajian begini bisa menyesatkan. Kenapa menyesatkan? Karena ma'rifat tidak bisa melihat yang tersirat. Makanya kita harus benar-benar teliti di dalam memilih pimpinan diri kita, amir diri kita. Kita harus betul-betul teliti untuk mendapatkan ketentuan Allah pada diri kita. Insya Allah, dengan kita sudah mengetahui dasar-dasar batin rahasia Allah pada diri. Ada rahasia ini disebut tingkatnya kodrat, ada rahasia ini tingkatnya zat, ada rahasia tingkatnya sifat, ada rahasia di tingkat wujud, maujud. Maka kita harus memperdalam wawasan ilmu pengetahuan. Jangan kita gagal seperti iblis yang telah diuji oleh Allah kepada Adam alaihissalam, bapa kita, ayahanda kita. Dia katakan, kalau memang engkau benar melebihi dahulu yang lain, wahai iblis, maka sujud engkau ke kaki Adam. Iblis dengan enggan dan menolak. Kenapa dia tolak? Karena dia tidak mengerti siapa yang berdiri di depan dia. Dia tidak tahu siapa yang menyuruh dia sujud. Sementara di depan dia itu adalah lapisan-lapisan nafnya Allah. Wujud Allah pada batin dia, mewujud Allah pada Muhammad pada rohaninya, dan tempat nyatanya Adam pada jasad, nurani, rohani, rabbani. Iblis tidak sampai melihat itu. Dia hanya melihat kewujudan, yaitu sifat daripada mu'atnya Allah. Apa mu'atnya Allah? Persembunyian Allah pada tingkat mu'at. Ada yang makan, ada yang minum, ada yang jalan-jalan, ada yang berpergian, ada yang melahirkan, dan ada yang menjadi orang tua. Itu mu'at, persembunyian makomullah itu. Tapi iblis tidak punya pengalaman di situ. Akhirnya Allah melemparkan dia kepada alam fana keduniaan, yaitu nerakanya orang mukmin. Artinya terbelenggu di dalam ketentuan dunia, maka dia harus melepaskan dirinya kepada ketentuan Allah daripada ketentuan dunia. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah,
untuk menyatakan suatu titah dari Allah terhadap diri tadi, perlu ketulusan, perlu bimbingan, perlu tuntunan. Tidak bisa dikadimkan oleh ma'rifat, tapi harus dituntun mendapatkan ilmu yang hak dari guru yang hak, dan maka jadilah engkau murid yang hak. Tidak bisa langsung belajar begitu tanpa jeritan rohani yang kehilangan Tuhan. Insya Allah jemaah, lapisan-lapisan kerahasiaan Allah ini akan menjadi suatu rambu-rambu bagi kita, suatu peringatan, sesuatu yang termasuk yang mengingatkan kita kepada Allah. Allah memperkenalkan dirinya dengan alam ini. Begitu juga ma'rifatullah pada diri. Allah memperkenalkan kodrat dirinya kepadamu agar kamu bisa berwasilah kepada kodrat itu untuk mencapai ketuhanannya. Insya Allah dengan batiniah Tuhan ini kita sudah mulai bisa meningkatkan derajat ibadah kita kepada Allah. Kita sudah bisa meningkatkan pemahaman kita kepada Allah. Sesungguhnya Dia memanggil nurani dan rohaninya dikala Dia merindukanmu, berarti Dia telah merindukan dirinya sendiri, yaitu diri yang Dia jadikan rohaninya dan nuraninya yang Dia bungkus rapi dalam rabbaninya. Maka jadilah kamu sebuah batin Allah yang maujud. An'amta alaihim. Insyaallah, mudah-mudahan dengan hakikat pemantapan kodrat-kodrat kerahasiaan Allah pada diri ini, semakin kita luas bisa menerima keberadaan Allah pada diri. Hindari hati kita dari wa fi qalbin ala qalbun wa fi qalbun ala kabatun, tapi yang dicari wa fi qalbin ala huadun. Jangan kau sempat mati hatimu, jangan sempat hatimu hidup sendiri, mengambil keputusan sendiri, tapi merasalah dalam hatimu ada sesuatu yang harus kamu hargai. Insya Allah para jemaah, mari kita selalu berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan. Ingat, dikala saat kamu sudah mencapai kesadaran, disitulah Allah mengujimu dengan kesenangan dan bebas dari perhatian Allah. Ingat, tidak mungkin kamu bisa terlihat kalau engkau tidak dilihat oleh Allah. Tidak ada yang bisa bersembunyi dari pandanganku, kata Allah. Hanya pandangan Allah lah yang membuat kamu terlihat. Maka merasalah kamu dilihat, dan ingatlah kalau kamu sedang dilihat oleh Allah dimanapun kamu berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.